Kayaknya belum genap 2 minggu gue ngebahas TWS terbarunya si Realme, yaitu Realme Buds Air Neo. Nah, di tangan gue sekarang udah ada lagi nih TWS yang sama-sama dari Realme tapi modelnya beda. Ini adalah Realme Buds Q, TWS terbaru dari Realme yang rilisnya barengan sama HP Realme C11. Nah, kalau kalian belum lihat video reviewnya, kalian bisa lihat di atas sini. Sejujurnya, gue lebih suka sama desain TWS yang kayak gini. Realme Buds Q ini bentuknya lebih simple, dan pas dipakai gue ngerasa seakan-akan kayak nggak pakai TWS. Beda sama Buds Air yang kelihatan banget ada batangnya ke bawah. Buat fittingnya sih cukup nyaman. Pas dipakai, Buds Q ini ngegrip banget di kuping. Gue juga sempet pakai buat olahraga, kayak misalnya lari-lari atau sepedaan. Kedua TWS ini tetap nangkring di kuping dan nggak gampang copot. Kalau misalnya nggak sengaja kena keringat, air ataupun kehujanan, gue nggak terlalu khawatir. Karena Realme Buds Q ini udah punya sertifikasi IPX4 yang bisa tahan sama cipratan air. Gue juga sempet nyobain TWS ini pas pakai helm. Hasilnya, kuping gue nggak terlalu sakit sama tekanan helmnya. Tapi beda cerita kalau helmnya ketat banget. Gue sih nggak menyarankan kalau kalian pakai TWS pas lagi nyetir motor. Dan ini gue pakainya pas lagi dibonceng aja. Ya emang sih masih banyak TWS merek lain yang pakai model kayak gini. Tapi gue tetap mengapresiasi Realme karena sekarang mereka punya 2 model TWS dengan harga terjangkau dan dijual resmi di Indonesia. Walaupun harganya terjangkau, nggak sampai 400.000. Dan ternyata desain dari Realme Buds Q ini dirancang oleh salah satu desainer terkenal bernama Jose Levy. Mungkin kalian agak asing sama nama Jose Levy, tapi kalau sama merek Hermes, pasti udah ada yang tahu lah ya. Produsen barang mewah kayak pakaian, tas, aksesoris, dan lain-lain. Jadi si Jose Levy ini kerja sama bareng Realme buat nentuin desain Realme Buds Q. Waktu remaja, Jose ini tinggal di pantai Normandia, Prancis, di mana banyak banget bebatuan lembut yang akhirnya dia ambil. Dan akibat kenangan itu, akhirnya Jose memilih batu alam buat inspirasi desain Realme Buds Q. Kalau diperhatiin sih Realme Buds Q ini emang mirip kayak batu alam ya. Tapi ini ditambahin warna hitam sama finishingnya juga doff. Jadi lebih kelihatan kayak premium gitu. Bentuk casingnya lebih simple karena nggak ada tulisan apa-apa selain logo Realme di atasnya. Lubang charger ada di belakang yang masih micro USB dan di depannya itu ada LED yang bakal nyala pas lagi di charge. Terus kalau budsnya sendiri sama-sama dibuat dari bahan plastik plus warna hitam. Selain warna doff, budsnya ini ada bagian yang glossy plus logo Realme di atasnya. Bagian ini fungsinya buat disentuh-sentuh yang punya banyak opsi. Kayak misalnya double tap buat play pause music, triple tap buat next previous music, atau touch and hold selama 2 detik buat fungsi tertentu. Enaknya gue bisa ngubah fungsi sentuhannya ini lewat aplikasi Realme Link. Jadi sebelumnya gue download dulu aplikasi Realme Link, abis itu daftarin Realme Buds Q-nya. Kalau udah connect, baru gue bisa ubah-ubah fungsinya termasuk on-off game mode. Gue sendiri nggak berharap banyak sama TWS pas dipakai ngegame. Bukan cuma TWS ini, tapi TWS ramah kantong lainnya. Walaupun udah diaktifin game mode yang diklaim bikin latency jadi lebih kecil, nyatanya pas gue coba tetap aja nggak nyaman. Masih ada delay singkat pas gue coba main game kompetitif kayak PUBG misalnya. Tapi kalau buat nonton masih oke lah, anti delay club. Dipakai buat nonton film yang punya total durasi sampai 4 jam, masih bisa. Dan belum nunjukin tanda-tanda minta di charge. Realme Buds Q ini jadi salah satu TWS harga terjangkau yang hemat baterai. Di situs resminya aja ketulis kalau TWS ini punya daya tahan sampai 20 jam total playback, 4,5 jam dengerin musik, 6 jam nonton, dan 3,5 jam telepon. Kalau dipakai dengerin musik, menurut gue suaranya lebih menonjol ke bass, tapi agak kurang punchy gitu. Suara vokalnya masih bisa kedengeran jelas, tapi dalam beberapa lagu ada yang agak mundur. Terus kalau high-nya menurut gue kurang berasa pedes sih. Dan gue juga sempet nyobain buat rekaman suara, telepon atau video call santai. Walaupun bentuknya kecil dan jauh dari mulut, suaranya masih tetap kedengaran jelas. Di Indonesia, Realme Buds Q ini dijual kurang dari 400.000. Dan tentunya dengan harga segitu, menurut gue TWS ini punya desain yang bagus, suaranya ngebass dan juga baterainya awet.